berdoa, mencari wajahmu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Anugerah-Mu ampunilah
Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu, meski Bapak Ibu ada tetap di rumah. Tapi izinkan kita boleh beribadah bersama. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami meluap dengan ucapan syukur karena kami tahu pagi hari ini kami bersama umat Tuhan beribadah, merayakan hari Tuhan dengan penuh sukacita. Kami siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, karena kami tahu firman-Mu lah yang menerangi hati kami, firman-Mu menopang kami, firman-Mu yang membawa kami kepada kebenaran. Sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk boleh menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema Yesus jawaban. Si lumpuh tidak pernah menyangka bahwa hari itu dia akan mengalami perubahan besar di dalam hidupnya. Bertahun-tahun, entah sudah berapa lama. Karena si lumpuh ini diceritakan dia lumpuh sejak lahir. Dan setiap hari keluarganya atau sahabatnya membawa dia ke sebuah pintu gerbang bait Allah untuk minta sedekah. Setiap hari dia ada di situ dengan harapan ada orang yang berbelas kasih dan memberi sedekah. Namun lewat bacaan ini, hari itu adalah hari yang mengubah semuanya. Bagaimana tidak? Dikatakan hari itu murid Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah juga untuk bersembahyang di sana. Namun ketika mata Yohanes dan Petrus melihat ada orang yang mengadahkan tangan untuk minta sedekah, hati Petrus tergerak. Dan tentu saja si lumpuh berharap ingin untuk mendapatkan sesuatu dari dua orang ini. Tapi apa kata Petrus? Sebagaimana yang kita baca di pagi hari ini. Emas, perak tidak ada. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Disinilah perubahan itu dimulai. Karena diceritakan, Petrus mengulurkan tangannya,
dan dia mengangkat orang ini. Tiba-tiba ada kekuatan. Otot-ototnya mulai bekerja. Dia pun bisa berdiri dan berjalan. Malah diceritakan selanjutnya dia pun melompat sambil memuji Tuhan. Hanya satu kalimat yang terucap dari Petrus. Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya akan aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yesus jawaban. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang perlu diperhatikan lebih lagi adalah bukan masalah mukjizat itu. Karena kalau soal mukjizat di ayat sebelumnya sudah banyak yang dilakukan Petrus berkaitan dengan mukjizat yang dilakukannya. Tapi yang patut kita perhatikan di sini adalah cerita selanjutnya. Karena mukjizat itu, berjalannya si lumpuh sejak lahir ini membawa Petrus untuk berkhotbah di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya memang diceritakan si lumpuh ini mengikuti Petrus dengan kegirangannya berloncat-loncat memuji Allah, sementara orang lain melihat, loh, bukankah itu si lumpuh yang selama ini berhari-hari, sudah bertahun-tahun selalu duduk di situ untuk minta sedekah. Bagaimana sekarang dia bisa berjalan bahkan melompat-lompat dan memuji Allah? Ternyata mengundang reaksi dan kekaguman banyak orang. Ketika Petrus dan orang lumpuh ini dikitari oleh banyak orang, disitulah kesempatan Petrus untuk menyampaikan berita kerajaan Allah. Berita kerajaan Allah diwartakan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang seharusnya demikian. Bukan masalah mukjizatnya, tetapi masalah beritanya, masalah Yesus Kristusnya. Itulah sebabnya Petrus mulai menyampaikan berita seperti ini. Kalau kita melihat kita mulai saja atau kita baca itu ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hei orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami?" Petrus justru memberitahu bahwa terjadinya mukjizat bukan karena dirinya, tetapi semata-mata karena Yesus Kristus. Yang juga disebutkan, ditolak oleh orang Yahudi sendiri, ditolak oleh mereka. Yesus yang menderita, bahkan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Itulah yang menjadi pokok berita.
Petrus menyampaikan bahwa Yesus itu adalah yang kudus dan yang benar. Bisa Anda baca dalam Kisah pasal 3 ayat 14. Karena di sana dikatakan, tetapi kamu telah menolak yang kudus. Siapa yang dimaksud yang kudus? Yesus itu sendiri. Dan yang benar, siapa yang dimaksud yang benar? Yesus yang mereka tolak itu tadi. Bahkan mereka menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Ingat apa yang dikatakan Petrus ini? Itu merujuk pada penyaliban Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya ini menohok mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Ada anugerah besar yang diberikan dari surga. Namun mereka menolaknya. Bahkan pemimpin-pemimpin menolaknya. Padahal Yesus itulah sesungguhnya pemimpin yang harus diterima. Dialah Mesias yang diurapi, ayat 18. Dialah seorang nabi yang dijanjikan kedatangannya oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Musa pun menyampaikan hal itu. Dari awal Abraham, nenek moyang mereka, yang juga menjadi kebanggaan mereka. Karena setiap kali mereka berdoa, mereka juga selalu berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidakkah mereka sadari bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan dari apa yang Allah janjikan kepada Abraham, kepada nenek moyang mereka. Bahwa lewat Abraham akan muncul satu pribadi yang menyelamatkan, yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan berkat itu adalah berkat keselamatan. Yesus menjadi pokok berita dari Pak Petrus. Menjadi tema khotbahnya Petrus. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang bukan saja menyembuhkan orang lumpuh, yang bukan saja membuat mata buta tercelik, bukan saja membuat orang mati dibangkitkan, tetapi lebih dari itu, Yesus menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ajakan Petrus langsung pada berita pertobatan. Yang harus mereka lakukan adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat untuk apa? Menerima anugerah Yesus, anugerah Allah yang menyelamatkan itu. Anugerah yang membuat manusia terbebas dari hukuman dosa. Hanya lewat nama Yesus manusia mendapatkan berkat keselamatan. Yesuslah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Yesus, sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Yang satu saat nanti semua lutut, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, mengaku Yesus Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ini,
hanyalah salah satu contoh dari keberadaan manusia yang sesungguhnya. Manusia yang berdosa, manusia yang sesungguhnya tanda kutip lumpuh, tidak mampu berjalan. Manusia yang sebenarnya sakit di hadapan Tuhan. Manusia yang sesungguhnya tidak mampu apa-apa. Nggak ada yang diandalkan di hadapan Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia-Nya, si sakit sembuh. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila gambaran ini adalah merupakan salah satu gambaran yang nyata tentang penderitaan manusia akibat dari dosa. Sekali lagi saya tandaskan untuk digarisbawahi, Yesuslah jawaban. Yesuslah jawaban. Kalau mungkin kita mau menempatkan bahwa diri kita tidak jauh berbeda dengan si lumpuh sejak lahir ini. Tanda kutip, mungkin secara rohani engkau mengalami kelumpuhan. Secara ekonomi engkau mengalami kelumpuhan. Dalam kehidupan rumah tangga engkau mengalami kelumpuhan. Inilah kesempatan bagi kita di mana Tuhan melawat umat-Nya. Tuhan melawat umat-Nya. Adakah keberanian kita untuk menatap Dia dan mohon belas kasih-Nya? Kita akan mendapatkan yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Sebagaimana si lumpuh yang sebenarnya dia mengharapkan uang receh dari mereka yang datang ke bait Allah. Tapi ketika Petrus datang, Petrus bukan memberikan emas atau perak. Petrus tidak memberikan uangnya. Meskipun uang receh Petrus maupun Yohanes tidak punya. Tapi yang ia punya akan diberikan. Apa itu? Nama Yesus orang Nazaret. Yesus yang menderita bahkan mati di atas kayu salib. Yesus yang mati dikuburkan. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus yang naik ke surga. Dialah nama di atas segala nama. Yang memberikan jaminan dan jawaban atas pergumulan manusia yang paling hakiki, yaitu dosa. Sekali lagi, mungkin bisa jadi saat ini engkau merasa sebagai orang yang sehat. Tunggu dulu. Secara rohani bisa jadi engkau orang lumpuh. Dan bisa jadi
Apalagi dalam kondisi sekarang ini, dunia sedang mencekam, dan negara kita pun sedang dicekam oleh masalah COVID-19 yang memaksa kita tidak bisa keluar rumah sebebas tahun kemarin. Sampai tanda kutip, kalau boleh saya istilahkan, ada kelumpuhan di mana-mana. Kelumpuhan ekonomi mungkin juga engkau rasakan. Engkau yang tadinya bekerja tidak bisa bekerja. Engkau yang tadinya mendapatkan penghasilan tidak mendapatkan penghasilan. Tidakkah engkau berseru kepada Tuhan? Mohon pertolongan Tuhan. Berseru kepada Yesus orang Nazaret itu. Supaya engkau pun mendapat anugerahnya. Dimampukan bersukacita memuji Allah bersorak-sorai. Dibangkitkan dari kelumpuhanmu. Karena sekali lagi cuma Yesus. Engkau tidak bisa mengandalkan keagamaan. Karena agama tidak menyelamatkan. Jangan berpikir agama menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hidup kita adalah Yesus Kristus. Karena dialah yang telah menebus dosa kita. Karena dialah pokok keselamatan kita. Karena dialah penolong kita. Dan kalau hari ini kita akan juga menikmati perjamuan kudusnya. Sesungguhnya kita diingatkan bahwa keselamatan kita oleh karena pengorbanan Dia. Tubuh dan darahnya dicurahkan sebagai ganti dosa kita. Tubuh dan darahnya dicurahkan sebagai pembayaran dosa dan pelanggaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Kiranya ini boleh meneguhkan kami supaya kami tetap mengikut Engkau. Karena kami tahu Yesus Kristus adalah penyelamat. Karena Yesus adalah Tuhanlah penyelamatku. Yang diurapi dan mendapat perkenanan Bapa sendiri. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau. Kami mohon, bila Engkau mendapati kami dalam kelumpuhan, bangkitkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu. Berkati setiap kami. Pulihkan keadaan kami. Kami juga mohon Engkau berkenan memulihkan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkenan membuat semuanya menjadi baru dan
bahwa bangsa ini bersorak-sorai memuji Engkau. Karena kami tahu Yesus Kristus adalah anugerah Allah terbesar buat kami, buat bangsa dan negara kami. Karena kami tahu pula Engkau sangat mengasihi negeri ini. Pulihkan bangsa ini, pulihkan negeri ini. Selamatkan negeri ini. Dalam nama Yesus, kami mohon berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, masing-masing memegang roti dan anggurnya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Sementara kita mengangkat roti ini, lihatlah pagi-pagi buta Yesus meregang kesakitan karena dia dicambuk dengan cambuk berduri sebanyak 39 kali. Tubuhnya hancur tercabik-cabik karena ganasnya cambuk paku orang durjana. Yesus begitu menderita, tetapi genaplah firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Malam sebelum semua itu terjadi, di sebuah loteng, Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Di hadapan murid-muridnya, Yesus mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Apakah jemaat Tuhan di sini percayakan firman itu? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan. Sementara kita mengangkat cawan, lihatlah tetes demi tetes darah kudusnya dicurahkan. Supaya genaplah firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Malam itu Yesus mengambil cawan dan mengucap berkat, katanya, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah jemaat Tuhan di sini percayakan firman itu? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Roti dan anggur, lambang tubuh dan darahmu telah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Biarlah ini menjadi tanda, menjadi metereng, bahwa kami milikmu karena Tuhan telah membayar lunas dengan tubuh dan darahmu sendiri. Dosa kami diampuni, hidup kami dipulihkan, bahkan kami disembuhkan. Kami terhubung dengan surga karena kami milikmu. Kami menjadi warga kerajaan surga karena Tuhan telah memanggil dan menyelamatkan kami.
Terpuji namamu ya Tuhan. Sekarang sekali lagi kami mohonkan berkat Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu boleh menikmati kemerdekaan yang dari Tuhan. Boleh menikmati pengampunan dan kami disembuhkan dari sakit penyakit kami. Kami boleh menikmati sukacita surgawi karena Tuhan telah memberkati. Dalam Kristus Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati dan diampuni dosanya berkata, amin.
orang tua, sekali lagi angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Allah yang Maha Tinggi, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, berkenan memberkatimu, menyertai hidupmu, menuntunmu ke air yang tenang, membaringkanmu di rumput yang hijau. Dia yang menjaga dan melindungimu, menghindarkanmu dari mara bahaya. Berkat Tuhan turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Haleluya, yang diberkati berkata, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.